Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Wahyudi, NPM 319, kelas C8 Manajemen semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Desa Batu Nunggul, Nusa Penida. Latar belakang pada penelitian kali ini, desa merupakan tingkat pemerintah terendah di dalam struktur pemerintahan di Indonesia, tetapi merupakan wilayah yang mempunyai otonomi paling luas. Desa merupakan ujung tombak pelaksanaan program-program pemerintah. Oleh karena itu, mutlak bila kemampuan sumber daya manusia pada organisasi pemerintah, desa harus dipersiapkan untuk meningkatkan kinerja dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Menurut Novianti tahun 2017, perusahaan berusaha meningkatkan kinerja pegawai melalui pembenahan atau peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi terutama kepemimpinan karena setiap hari berinteraksi dengan pegawai pada saat bekerja. Untuk mencapai kinerja atau prestasi kerja, pegawai yang maksimal menggunakan kepemimpinan yang tepat dari atasan merupakan salah satu faktor yang dapat menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan memotivasi pegawai untuk lebih berprestasi dalam bekerja. Kepemimpinan transformasional merupakan gaya pemimpin dalam menginspirasi bawahan melalui kemampuan mempengaruhi yang luar biasa, sehingga bawahan bersedia fokus bekerja melebihi kepentingan pribadi. Faktor berikut kerja fisik untuk juga mempengaruhi kinerja pegawai di dalam menciptakan lingkungan kerja fisik agar dapat meningkatkan aktivitas organisasi. Maka diperlakukan pengaturan lingkungan kerja fisik seperti penerangan, pewarnaan, kebersihan, pertukaran udara, suara atau kebisingan dan keamanan. Kantor Desa Batu Nunggul Nusa Penida sebagai lokasi dilaksanakan penelitian merupakan lembaga publik yang memberi pelayanan kepada masyarakat. Kinerja pegawai salah satunya tercermin dari tingkat kehadiran pegawai. Berikut data absensi pegawai Kantor Desa Batu Nunggul Nusa Penida tahun 2019. Di mana dilihat bahwa rata-rata absensi pegawai pada Kantor Desa Batu Nunggul Nusa Penida adalah sebanyak 2,38 ini termasuk kategori rendah. Menurut Ardana dan kawan-kawan, bahwa rata-rata tingkat absensi 2-3% per bulan masih dianggap baik, sedangkan tingkat absensi yang mencapai 15-20% per bulan sudah menunjukkan gejala yang sangat buruk. Kemudian saya mengangkat rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimana pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai pada Kantor Desa Batu Nunggul Nusa Penida. Yang kedua, bagaimana pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap kinerja pegawai pada Kantor Desa Batu Nunggul Nusa Penida. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh kepemimpinan transformasional dan lingkungan kerja fisik terhadap kinerja pegawai pada Kantor Desa Batu Nunggul Nusa Penida. Adapun tujuan penelitian kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai pada Kantor Desa Batu Nunggul Nusa Penida. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap kinerja pegawai pada Kantor Desa Batu Nunggul Nusa Penida. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional dan lingkungan kerja fisik terhadap kinerja pegawai pada Kantor Desa Batu Nunggul Nusa Penida. Terdapat 3 kegunaan penelitian pada kali ini, yakni yang pertama, kegunaan bagi mahasiswa, yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa. Penelitian ini juga diharapkan mampu untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh atau ditekuni di bangku kuliah. Dan yang kedua, kegunaan bagi perusahaan, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan Kantor Desa Batu Nunggul Nusa Penida tentang variabel-variabel sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pada pegawai. Dan yang ketiga, kegunaan bagi fakultas atau universitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan serta skripsi untuk
mahasiswa yang mengambil tema sejenis. Kemudian terdapat dua manfaat penelitian kali ini. Yang pertama yaitu kegunaan teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk teori yang sudah ada, yang berhubungan dengan kepemimpinan transformasional lingkungan kerja fisik dan kinerja pegawai. Tinjauan pustaka kali ini adalah yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan pengetahuan, dorongan, daya, dan karya semua kompetensi SDM. Tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan, menurut Sutrisno tahun 2016. Dan yang kedua, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional dapat dipahami sebagai kepemimpinan yang melibatkan perubahan dalam organisasi kepemimpinan ini. Juga mendefinisikan sebagai kepemimpinan yang membutuhkan tindakan memotivasi pegawai agar bersedia bekerja demi sasaran-sasaran tingkat tinggi yang dianggap melampaui kepentingan pribadinya. Pada saat itu lebih lanjut lagi, kepemimpinan transformasional meliputi pengembangan hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dan pengikutnya, bukan sekedar sebuah perjanjian, tetapi lebih didasarkan pada kepercayaan dan komitmen. Menurut Suwanto tahun 2019. Dan yang ketiga, lingkungan kerja fisik adalah kondisi-kondisi pekerjaan yang menyenangkan. Terlebih lagi, semasa jam kerja akan memperbaiki moral pegawai dan kesungguhan bekerja. Peralatan-peralatan yang baik dan perlindungan terhadap mara bahaya, ventilasi yang baik, penerangan yang cukup, dan keberhasilan bukan saja menambah kegairahan kerja, tetapi akan meningkatkan efisien, menurut Manulang tahun 2013. Dan yang terakhir, kinerja pegawai. Menurut Mattis dan Jackson tahun 2012, kinerja pegawai pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai dalam mengembangkan pekerjaannya. Sedangkan menurut Rifai dan Sagala tahun 2009, kinerja pegawai adalah perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai suatu dengan perannya dalam organisasi. Berikut adalah kerangka pemikiran penelitian pada kali ini. Hipotesis penelitian kali ini adalah hipotesis 1, kepemimpinan transformasional secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor Desa Batununggul, Nusa Penida. Hipotesis kedua, lingkungan kerja fisik secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor Desa Batununggul, Nusa Penida. Hipotesis 3, kepemimpinan transformasional dan lingkungan kerja fisik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor Desa Batununggul, Nusa Penida. Metode penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Tempat penelitian kali ini adalah di kantor Desa Batununggul, Nusa Penida yang beralamat di Jalan Raya Sampalan, Batununggul, Nusa Penida. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian pada kali ini di bidang manajemen sumber daya manusia, yaitu kepemimpinan transformasional, lingkungan kerja fisik, dan kinerja pegawai. Yang ketiga, populasi. Seluruh pegawai pada kantor Desa Batununggul, Nusa Penida yang berjumlah 38 orang. Yang keempat, sampel. Sampel penelitian kali ini diambil dengan metode sampel jenuh. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus. 38 orang pegawai pada kantor Desa Batununggul, Nusa Penida dijadikan sampel. 5. Identifikasi variabel. Kepemimpinan transformasional X1 dan lingkungan kerja fisik X2 sebagai variabel bebas. Kinerja pegawai Y sebagai variabel terikat. 6. Definisi operasional variabel. Kepemimpinan transformasional X1, lingkungan kerja fisik X2, kinerja pegawai Y. 7. Jenis dan sumber data.
Jenis data, data kuantitatif, dan data kualitatif. Sumber data, data primer, dan data sekunder. 8. Metode pengumpulan data. Observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner. Dan yang terakhir, metode analisis data. Yang pertama, uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian. Yang kedua, uji asumsi klasik di mana terdapat uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan yang ketiga, regresi linier berganda, di mana terdapat uji signifikan parsial, uji T, uji signifikan simultan, uji F. Demikian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.